Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang perlu teman-teman marketing itu tahu, atau manajemen marketing harus paham tentang ini gitu. Jadi ketika kita ngomongin marketing, kita tuh kan tidak hanya membuat produk, tetapi gimana sih produk ini tuh bisa memiliki kompetitif atau memiliki daya saing dibanding dengan kompetitor gitu. Nah, salah satu step yang perlu teman-teman lakukan adalah memahami STP terlebih dahulu gitu. Apa sih STP? Ini mungkin nggak asing lagi gitu di telinga teman-teman, bahwa STP itu adalah segmenting, targeting, dan juga positioning. Lalu apa sih segmenting itu gitu? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang segmenting. Nah, jadi segmenting itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama gitu. Nah, untuk menerapkan segmentasi pasar ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk melakukan riset gitu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mensegmenkan produk ini untuk golongan yang mana, maka teman-teman akan lebih fokus untuk melakukan promosi. Biayanya juga lebih hemat dan juga lebih tepat sasaran gitu. Nah, namun meskipun ada beberapa produk yang tidak tersegmentasi, contohnya seperti Coca-Cola ya, ini tidak tersegmentasi secara sempurna gitu. Contohnya adalah Coca-Cola. Mau dia orang kaya, mau orang menengah, mau orang yang memiliki uang sedikit gitu, untuk minum Coca-Cola ya hanya itu gitu, Coca-Cola itu. Cuman ada bedanya yang Coca-Cola less sugar misalkan. Nah, itu kan untuk orang-orang yang misalkan terkena penyakit diabetes misalkan. Nah, itu tidak tersegmentasi dengan benar-benar murni gitu, tersegmentasi. Beda kalau misalkan laptop nih, ada laptop khusus untuk game di satu merek itu ya, kan ada khusus game. Lalu untuk para pekerja, atau untuk mahasiswa, atau untuk yang laptop digunakan untuk desain grafis gitu. Nah, itu kan benar-benar tersegmen berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda gitu ya. Orang yang digunakan untuk editing atau menggambar tentu spesifikasinya yang seperti ini gitu. Nah, cara membedakan segmentasi ini tuh berdasarkan 4 jenis gitu. Contohnya ada demografis, geografis, perilaku, dan psikografis. Nah, kalau demografis ini itu dibedakan berdasarkan seperti umur, gender, etnis, status pernikahan, atau pekerjaan gitu. Nah, saya berikan contoh, misalkan nih teman-teman memiliki suatu usaha di bidang perhiasan gitu ya. Nah, kalau teman-teman memiliki usaha ini di Madura misalkan, nah teman-teman jangan menjual perhiasan yang berwarna putih gitu, karena etnis di Madura ini, orang-orang Madura itu lebih suka perhiasan yang warnanya lebih mencolok seperti itu. Nah, kecuali teman-teman mau menjual perhiasan tersebut di etnis Cina misalkan, Chinese gitu. Nah, orang-orang Chinese itu cenderung lebih menyukai warna-warna yang putih, silver gitu. Nah, itu kan ada segmennya tersendiri gitu. Lalu berikutnya ada geografis. Nah, kalau geografis ini biasanya dibedakan berdasarkan negara, provinsi, atau tingkat populasi gitu. Nah, contohnya aja misalkan di ini ada, saya menyertakan pamflet atau flyer yang bergerak di bidang kuliner ya. Nah, yang di atas ini tuh untuk di negara Indonesia, cenderungnya biasanya dia kan
Beda dengan, nah kalau yang di bawah ini itu di negara Jepang, ini full gitu ya, full gambar, full tulisan dan penjelasan gitu, dia nggak memiliki highlight tertentu gitu. Nah kalau teman-teman bisa menganalisis dari keduanya, itu kan ada perbedaan yang sangat mencolok ya. Kalau yang punya Indonesia punya, dia tuh langsung menyorot pada suatu yang di highlight gitu. Contohnya ini 20% off gitu. Nah ini kan dia menunjukkan bahwa ada makanan yang sehat, buka siap hari, dan ada diskon gitu. Nah beda dengan flyer untuk orang-orang yang ada di Jepang, karena orang-orang Jepang itu kategorinya adalah negara maju yang persentase minat membacanya lebih tinggi. Jadi keterangannya itu meskipun dibuat berapa kalimat pun mereka akan tetap baca gitu. Masyarakat Jepang itu nggak merasa bahwa ini full of content atau enggak gitu, karena budaya di situ emang seperti ini gitu. Nah kalau misalkan teman-teman tertukar menggunakan flyer ini, yang di Jepang digunakan di Indonesia, begitupun sebaliknya yang di Indonesia digunakan di Jepang, ya tidak akan menemukan atau sesuatu poin yang ingin disampaikan seperti itu. Nah jadi berbeda perlakuan gitu. Lalu berikutnya ada perilaku. Nah kalau perilaku ini biasanya namanya juga perilaku ya, berdasarkan kebiasaan konsumen dalam membeli suatu produk. Misal ada orang yang terbiasa membeli produknya itu offline dan juga online. Orang yang membeli baju itu lebih suka, lebih mantep istilahnya kalau misalkan dia harus pegang kainnya gitu. Ada yang hanya saya lihat dengan review di gambar, saya sudah yakin bahwa produk ini sudah bagus gitu. Nah teman-teman silahkan pilih. Mungkin bisa jadi teman-teman menjual produk online lebih banyak gitu, karena masyarakatnya lebih banyak yang memiliki gadget misalkan. Nah lalu berikutnya itu ada psikografis. Nah ini tuh lebih ke biasanya gaya hidup, hobi atau ketertarikan terhadap tren tertentu gitu. Nah dari keempat kategori ini yang paling berpengaruh atau biasanya yang dipakai itu lebih baik dibandingkan yang lain, itu ada psikografis gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan psikografis, contohnya saja saya ingin menarget hobi orang yang suka naik motor atau modif motor gitu. Nah ketika di dalam suatu perkumpulan tersebut saya menargetkan si ketuanya untuk mempromosikan, itu akan lebih percaya, trustnya lebih tinggi, karena mereka percaya bahwa orang yang mempromosikan produk ini sudah mengenal betul produk yang disampaikan seperti itu. Nah jadi ini di suatu perkumpulan referensi itu sangat sangat memiliki pengaruh yang kuat gitu. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan atau mengkelompokkan produk ini cocok untuk karakteristik yang mana, selanjutnya teman-teman melakukan adalah T, yaitu targeting gitu. Nah, segmen mana nih yang teman-teman pilih gitu. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan ketika teman-teman sudah memilih segmen yang X misalkan, itu adalah ukurannya gitu. Oke, saya memilih segmen yang berdasarkan misalkan psikografis gitu, hobi modif motor. Nah ternyata ukurannya itu besar, potensi atau pertumbuhan pasarnya itu nggak akan mati misal, karena motor dimanapun akan menjadi kebutuhan primer masyarakat untuk akomodasi misalkan. Nah dan di setiap daerah itu biasanya rata-rata memiliki suatu perkumpulan yang tertarik akan modif motor. Nah potensi untuk pertumbuhannya besar. Nah oke, cocok, berarti saya memilih ya berdasarkan psikografis dan hobi gitu.
Selanjutnya, profitabilitas. Apakah saya masuk ke segmen orang-orang modif ini profitabilitasnya tinggi? Oh, ternyata tinggi. Karena orang-orang yang suka modif itu rata-rata memiliki budget yang cukup begitu, karena mereka masuk ke perkumpulan orang yang suka modif, budgetnya sudah ada biasanya, dan mereka itu suka menggelontorkan uangnya gitu, jadi profitabilitasnya lebih tinggi gitu. Lalu bagaimana dengan aksesibilitasnya? Nah, teman-teman juga harus berpikir bahwa untuk mendapatkan produk yang saya jual mengenai aksesoris motor atau mobil itu bisa didapatkan dengan mudah gitu. Misalkan nggak perlu PO, saya mau dari jenis A sampai Z ada semua gitu. Di sini tokonya lengkap gitu. Atau minimal kalau nggak bisa PO, ada jaminan untuk 3 hari udah ada gitu. Nah, lalu fokus pada manfaatnya gitu. Nah, ini kan manfaatnya adalah untuk estetika ya. Orang-orang pasti sudah memiliki ketertarikan tertentu untuk masuk ke golongan ini gitu. Lalu yang terakhir ada P, yaitu positioning. Nah, jadi teman-teman di sini tuh yang perlu dipahami tentang positioning, ada nama juga positioning ya, posisi. Teman-teman ingin diposisikan seperti apa atau bagaimana produk teman-teman itu gitu. Contohnya nih, misalkan Wardah kan identik dengan halalnya gitu kan. Dari sekian produk lokal yang ada, Wardah menjadi pelopor make up halal gitu. Oke, berarti saya ingin dikategorikan sebagai produk yang halal. Proses bahan bakunya dan semuanya itu halal gitu. Nah, ketika saya ingin menyampaikan bahwa produk saya ini halal, itu berarti kan saya sudah mengetahui visi dan misi perusahaan ini gitu. Bahwa saya, karena di Indonesia lebih banyak mayoritas muslim, otomatis orang akan lebih prefer untuk membeli sesuatu yang ada label halalnya seperti itu. Nah, berarti kan halal sudah menjadi value bagi Wardah atau sebagai identitas perusahaannya. Siapa sih yang nggak kenal Wardah yang halal itu? Nah, seperti itu. Lalu ini nggak mudah, maka dari itu teman-teman itu harus melakukan riset pada calon pelanggan gitu. Saya yakin sebelum Wardah keluar dengan hashtagnya yang halal, itu sudah melakukan proses yang panjang untuk melakukan riset kepada pelanggan, entah survei, wawancara, atau masuk ke forum-forum tertentu gitu. Oh, ternyata saat ini orang-orang itu butuh sesuatu yang tersertifikasi halal gitu, karena banyaknya beredar kosmetik atau skincare yang berbahan baku membahayakan gitu. Dengan tagline halal itu sudah saya menggunakannya merasa aman gitu. Nah, kan kita tahu apa yang dibutuhkan oleh customer. Lalu yang berikutnya adalah menganalisis kompetitor. Nah, ketika teman-teman mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh pesaing, misalkan seperti Viva sudah lebih dulu hadir di Indonesia gitu. Tetapi yang tidak dimiliki oleh Viva itu adalah misalkan itu tagline halal gitu. Dia masih belum memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa menandakan bahwa oh ini loh Viva gitu. Bahwa maka dari itu saya ingin membedakan dengan kompetitor saya gitu. Lalu yang terakhir adalah menunjukkan kemudahan yang bisa didapatkan oleh pelanggan gitu. Nah, ketika kita menunjukkan kemudahan untuk mendapatkan produk ini bisa melalui offline atau online store yang sudah tersebar di mana aja, supermarket mana, atau karena Wardah ini
termasuk menggunakan inclusive distribution gitu. Jadi di setiap daerah atau cabang itu ada gitu. Tidak yang selektif seperti itu. Maka customer akan mudah untuk mendapatkan produk saya seperti itu. Oke, teman-teman, segitu saya penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye.